Halo guys, jadi di depan saya sudah ada Philodendron Ring of Fire ya. Jadi Ring of Fire ini bentuknya seperti karamel, tapi dia lebih kurus daunnya. Dan dia juga variegata seperti ini. Variegatanya masih bintik-bintik, tapi ada juga variegata yang mewah. Nah, di sini saya mau merenovasi tanaman ini karena medianya sudah kempes juga ya. Polybagnya juga udah pada hancur. Sekalian kita perbanyak juga nih. Renovasi sekalian perbanyak, kita bongkar nih ya. Seperti ini. Kemudian pucuknya kita ambil 4 daun. Ini juga beruas-ruas ya, sama seperti Aglonema, Anthurium. Batangnya beruas-ruas, jadi kita bisa perbanyak guys. Nah, setiap ruasnya itu memiliki mata tunas nih. Kalau misalnya teman-teman kelihatan nih mata tunasnya seperti jerawat. Nah, langsung saja kita potong nih ya. 1, 2, 3, 4. Kita potongnya di sini nih. Nah, langsung kita potong di sini. Nggak usah takut, nggak usah khawatir ya, cerut. Nah, ini kita berikan pucukan guys. Ya, cuma dapat 3 daun. Nggak apa-apa. Yang penting bagian atasnya bawa daun banyak. Terus yang bagian atasnya ini kita tanam di polybag ukuran 18 guys. Kalau misalnya akarnya banyak bisa pakai polybag 20. Karena ini akarnya nggak terlalu banyak, jadi kita tanam di polybag ukuran 18. Pokoknya kalau nanam pucuk itu, motong pucuk, usahain akarnya cukup ya, supaya pertumbuhannya bagus dan bisa menyerap nutrisi dari media dan menyerap air juga guys. Jadi usahakan akarnya cukup, jangan sampai kekurangan akar. Kalau misalnya kekurangan akar, nanti daunnya bakal kering guys. Dan medianya juga, kalau misalnya akarnya dikit, medianya bukan ini guys, tapi kokopit murni tanpa campuran apapun. Nah, ini karena akarnya cukup, saya pakai media sekam fermentasi, sama seperti Aglonema ya. Aglonema, Anthurium juga pakai media ini, sama. Langsung aja kita tanam. Kita isi sedikit aja medianya di polybag ukuran 18, asal comot, yang penting bawahnya ketutup. Terus kita masukin pucukan yang tadi kita potong. Nah, seperti ini. Kita tanam dalam juga, supaya nanti kalau misalnya tumbuh nih, ini kan udah mau tumbuh daun baru nih. Nah, nanti dia bawa akar juga guys, tumbuh akar juga. Seperti itu, kita tanam dalam supaya bisa tumbuh akar. Nah, langsung kita timbun pakai medianya. Ring of Fire ini unik guys, dia daunnya berbentuk seperti gergaji, cantik dia tanamannya. Terus variegata juga, cuman yang ini variegatanya nggak terlalu mewah ya, cuman bintik-bintik aja, tapi nggak apa-apa, siapa tahu nanti setelah kita potong ini variegatanya jadi mewah. Nah, seperti ini guys, sudah jadi tuh ya. Dia ini bisa merambat guys ke tembok. Cuman saya belum pernah lihat Philodendron Ring of Fire ini yang sudah merambat di tembok. Kayaknya bisa, soalnya dia tumbuhnya tuh ke atas guys, bukan menjalar. Jadi kalau misalnya dibiarkan seperti ini, dia tumbuhnya ke atas, seperti Aglonema dan Anthurium. Philodendron apa yang menjalar? Jadi merambatnya tuh ke samping, bukan ke atas. McDowell tuh, Philodendron McDowell, terus Philodendron apalagi ya, itu kan menjalar ke samping, nggak bisa merambat ke atas. Jadi dia cocoknya buat tanaman pot aja. Tapi kalau misalnya ini kemungkinan bisa ditanam di tembok, medianya tembok seperti itu tuh, Epipremnum, dia bisa merambat ke tembok guys. Tadi kan pucuknya udah ya, sekarang kita bikin bonggolannya guys. Bawa daun pancing, kita bawa daun pancing 2 aja guys. Nah, kita potong, bawa daun pancingnya 2 aja cukup. Kita potong di sini, cerut. Kita potek. Nah, seperti ini guys. Nah, langsung kita tanam di polybag ukuran 15 aja guys, gak usah besar-besar. Nah, kita gulung akarnya supaya muat masuk ke polybag ukuran 15. Ukurannya besar ya ini. Langsung kita timbun. Pokoknya bagian bonggol tuh polybag ukuran 15 cukup guys. Supaya mengirit tempat, mending di polybag ukuran 15 aja. Kalau misalnya bonggol tuh tidak usah besar-besar, supaya tidak boros media. Nah, sudah guys, seperti ini guys. Lagi kita potong bonggolnya lagi nih. Bawa 2 daun ya. Nah, langsung kita tanam. Kita isi dikit medianya, terus kita tanam guys. Kita gulung dulu akarnya supaya masuk. Kita tegakkan daunnya, terus langsung kita timbun. Nah, sudah jadi. Nah, kita potong lagi. Pokoknya sampai habis ya ini. Nah, yang pucukan nanti bisa kita jual, ini buat jadi tabungan guys, jadi tabungan kita. Jadi kalau misalnya bonggolannya ini sudah sebesar pucuk tadi, kita potong bagian pucuknya, terus kita jual pucuknya.
Terus kita potong-potong lagi nih batang bawahnya, yang bagian bawahnya. Jadi kita semakin banyak punya pucukan guys kalau misalnya motong seperti ini. Ini akarnya kebanyakan kayaknya ya. Kita kurangi dulu dikit aja supaya muat masuk polybag. Nah segini aja nih. Yang penting bawa akar, akarnya cukup, jangan sampai kurang. Kalau misalnya bawa daun pancing seperti ini, usahain akarnya cukup guys, jangan sampai kurang. Takutnya nanti kalau misalnya kurang, daun pancingnya nanti kering, nanti jadinya nggak bawa daun pancing guys. Nah kita masukkan ke polybag, kita timbun. Oh iya, usahain kalau misalnya nanam seperti ini, ngegulung akarnya itu jangan sampai menutupi bagian atas bonggolnya guys. Nanti kita contohin ya. Ini usahain nanti kalau pas nanam, akarnya itu jangan sampai di atas gini guys. Tuh, jangan sampai di atas gini. Usahain ada di bawah bonggol. Karena nanti kalau misalnya ada di atas bonggol, terus ini bonggolnya tumbuh tunas, itu kehambat sama akarnya guys. Akarnya ini lebih kuat. Takutnya nanti tunasnya nggak kuat tumbuh, nggak kuat ngedorong akar, nggak kuat nembus akar. Jadinya nggak tumbuh-tumbuh guys. Tetap ada di dalam media jadinya tunasnya. Dia bakal tumbuh daun, tapi tumbuh daunnya itu ada di bawah media, nggak muncul-muncul keluar permukaan media guys. Jadi usahain akarnya ini di bawah bonggol posisinya, jangan sampai ada di atas bonggol. Nah ini kita gulung medianya. Nah ini kita gulung akarnya. Usahain di bawah ya, jangan sampai posisi akarnya ada di atas bonggol, supaya tunasnya itu bisa menembus media guys, bisa muncul dari permukaan media. Nah seperti ini ya guys ya, nggak ada di atas bonggol akarnya tuh, ada di bawah bonggol. Langsung kita timbun. Soalnya akar philodendron terus monstera itu dia serabutnya lebih banyak guys dibanding aglonema. Jadi dia bisa menutupi seluruh bagian yang ada di dalam polybag ini, sehingga nanti takutnya menghambat pertumbuhan tunas guys. Jadi ketahan sama akarnya. Jadi usahain jangan sampai nutup bagian bonggol. Posisi akarnya tuh harus di bawah bonggol. Takutnya nanti teman-teman nanam terus posisi akarnya ada di atas bonggol, terus nggak tumbuh-tumbuh, teman-teman nyangkanya ini bonggol mati. Padahal bonggolnya itu ketutupan akar, nggak tumbuh-tumbuh lama banget ya, udah 3 bulan kok nggak tumbuh-tumbuh, padahal si bonggolnya itu ketutupan sama akar. Tuh ya, ini akarnya serabut banget nih, cabangnya banyak tuh, cabangnya banyak banget, dan pertumbuhan akarnya lumayan cepat dibanding aglonema. Nah seperti itu guys, jadi cara menanam philodendron apapun sudah jadi seperti itu terus sampai ini habis ya guys ya. Kita lanjut nanti setelah ini habis. Oke guys, kalau sudah jangan lupa langsung kita siram ya guys ya, supaya kebutuhan airnya langsung terpenuhi, supaya akarnya nggak kering duluan ya guys ya. Karena kalau misalnya akarnya kering duluan, nanti dia tidak bisa menyerap nutrisi dari medianya guys, dan dia juga tidak bisa menyerap air. Jadi setelah tanam itu usahakan langsung disiram ya guys ya, dan siramnya kocor guys sampai benar-benar basah seluruh medianya. Cuman karena ini di bawah nggak kelihatan ya, ini udah ngocor apa belum, harus benar-benar basah lah, banyak nyiramnya yang banyak. Kalau dirasa sudah cukup, kita siram bagian atasnya. Nah sekarang kita siram bagian pucuknya nih, sama ya, harus ngocor, nyiramnya harus banyak guys. Usahain medianya basah seluruhnya. Nih yang variegatanya mewah, ya cakep banget. Nah ini ada beberapa yang saya tanam di sini nih, mepet tembok. Saya pengen ngetes apakah tanaman ini, ring of fire ini, itu bisa merambat ke tembok apa enggak. Soalnya kayaknya karena dia tumbuhnya terus ke atas, kayaknya dia bisa merambat di tembok. Jadi lumayan ya buat mengisi kekosongan tembok ini guys. Nah di sini juga ada kabel busi nih yang hijauan. Oh ini jelas bisa merambat ya, bisa merambat ke tembok. Nah jangan lupa temboknya juga kita basahi supaya lumutan guys, biar dia bisa nempel ke tembok. Soalnya lumut tuh bagus buat akar tanaman, buat tanaman bagus. Lumutannya seperti ini nih, hijau-hijau seperti ini nih. Oke, seperti itu ya cara perbanyakan ring of fire, philodendron ring of fire ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya bersama Putra Raja Plants. Kita warna-warnikan dunia. See you.